Yang depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semangat mengikuti pembelajaran dari Ibu hari ini? Hari ini Ibu tidak akan memberikan materi panjang lebar, tapi Ibu akan mengajak kalian mempraktekkan tentang sebuah proyek sampah. Nanti Ibu jelaskan dulu ya sebelumnya, nanti kita praktek ke depan sampai menjadi sebuah sampah. Tapi sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran, baca doa dulu. Bisa? Duduk siap. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berbaca doa. Membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah sudah membaca doa sebelum belajar. Ibu baca dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Halifah. Kenapa Halifah? Ya, sakit batuk pilek, Bu. Sakit batuk pilek. Sudah berapa hari? 5 hari. 5 hari. Udah ada yang nengok belum ke rumahnya? Belum. Hari ini kalian pulang sekolah tengok ya rumahnya ya. Sempatkan. Kalau sudah 5 hari takutnya sakitnya parah. Ada siapa lagi yang nggak masuk? Halifah aja. Ya, alhamdulillah. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga makannya supaya tetap sehat, supaya tetap bisa sekolah setiap hari. Ya, baik. Seperti yang Ibu janjikan tadi, yang Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kalian Ibu ajarkan nanti akan Ibu kenalkan dengan sebuah proyek tentang sampah. Tentang sampah tujuannya kita mengurangi sampah di sekitar kita, di sekolah kita. Karena apa? Ada sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 151 dan hadis Nabi tentang kebersihan. Jadi kalau kita mengurangi sampah di sekolah kita, kita akan bersih. Sesuai hadis Nabi, an-nadafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, tujuannya itu kita harus bersih, harus sehat. Karena sebagian dari iman adalah kebersihan. Ya. Ibu kasih penjelasan dulu tentang apa sih sampah itu. Nah, semua lihat ke monitor ya, atau ke whiteboard. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, ya, anak, dari apa yang dijelaskan tadi, yaitu tujuannya kalian dapat memahami upaya penanggulangan plastik. Artinya kalian dapat bisa memilih mana sampah yang organik dan anorganik. Jadi kalian nanti bisa menyeleksi nih mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Ya, begitu kira-kira deh. Nah, kalau tadi Ibu jelaskan tentang sampah organik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sampah anorganik. Pernah mendengar tidak? Pernah? Belum pernah. Nah, sampah Ibu jelaskan, sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sudah terurai. Sudah terurai maksudnya apa? Tidak bisa dipergunakan kembali. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong ya zat yang sulit terurai
dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contohnya apa? Seperti plastik. Plastik kalau dikubur itu tidak bisa menjadi tanah. Dia akan tetap menjadi plastik. Ya, itu sampah anorganik. Baik, sampai sini ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan? Masih ada. Baik anak-anak, tujuan atau target pada hari ini, pada praktek pada hari ini untuk menghasilkan proyeknya, anak-anak kalian akan ibu ajak ke lapangan atau ke sekitar sekolah saja dulu, ya, dari mulai depan terus ke sekitaran sekolah, lapangan dan samping rumah. Kalian akan diinstruksikan untuk mencari sampah organik dan anorganik. Contohnya misalkan kalian sering melihat sampah apa yang bisa dipergunakan tuh? Botol. Sering kalian lihat di halaman sekolah? Iya. Terus apa lagi? Iya, plastik. Terus apa lagi? Bekas-bekas minuman ya? Bekas minuman gitu. Itu bisa. Kalau untuk botol biasanya bisa dipergunakan atau dijadikan yang berguna itu buat apa? Pot. Ya. Gitu ya. Nanti setelah semua sampah terkumpul, kalian bawa nanti di kelas, kalian akan kelompokkan mana sampah yang organik dan mana sampah non organik. Dan juga ibu akan menyediakan atau kalian membuat tabel. Tapi kalian mana sampah organik dan sampah anorganik. Tapi dibuat kelompok ya. Kalian atur dulu mejanya, dibuat satu kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Baik, kalau sudah membuat satu kelompok masing-masing, ikut ibu keluar yuk. Ya, semuanya berdiri. Ikut ibu keluar dulu. Kita cari sampah sebanyak mungkin. Atau tidak usah semua ditinggal dulu. Ayo ikut ibu keluar. Ya semuanya. Tinggalkan semua buku dan alat tulis. Sekarang ibu akan memerintahkan kalian atau mengajak kalian mengambil sampah-sampah yang ada di sekitaran sekolah kita. Ya, Bu. Kalian harus membersihkan semua sampah yang berserakan di sekitar sekolah kita dan jangan lupa bawa alat-alatnya. Ya. Sekarang silakan ambil alat-alatnya. Ada yang pegang penginya, ada yang pegang ember dan jangan rebutan ya. Semua harus memegang. Semua harus memegang. Ya, kalian ikuti ibu ya. Kalian ikuti ibu lewat sini. Lewat sini, ikuti ibu, sini. Terus satu lagi. Ya, berdua aja sama. Sini. Sini dulu. Jangan. Saya mau ngapain? Pegang sapu jangan begitu. Itu ide. Saya nggak tahu, Bu. Mau ngapain, Bu? Oh iya, bikin aja. Yuk gas yuk. Kos. Ayo kamu ayo. Ayo. Kelas ini banyak sampah. Silakan sapu dan ambil sampah. Yang separuh ke sana. Ya, yang ini kan udah penuh. Kalian buang sampahnya ke sana. Ya. Ayo. Sudah semua kan? Sudah penuh kan tongnya? Ya. Ya, kita bawa ke kelas ya. Simpan di sini dulu ya. Simpan di depan kelas dulu. Ya, nanti kita pilih-pilih. Semua sampahnya? Ya.
aja ya, supaya kalian bisa lebih fokus sambil dicatat nanti mana sampah organik dan sampah anorganik. Ya, ayo semuanya masuk di kelas. Di sini ya, ini coba. Berarti dibagi per kelompok aja ya. Kelompok. Tidak. Kalian mana sampah, mana yang organik dan anorganik coba. Ya, kedua kelompoknya coba minta kedua kelompok yang nulis organik. Minta kertasnya. Ya, tulis apa aja. Silakan dicari sampah organik dan anorganiknya. Ya, catat. Ya, ada lagi. Ini Ya, apa itu? anorganik. Ya, Goni, coba dicari yang satunya, di tong satunya ada sampah apa lagi? Apa itu? Anorganik, ya. Berarti sudah 3 tong sampah ya. Tanya Febri ya, tanya. Ya. Ya, sekarang tong yang kedua. Tempat sampah yang kedua. Apa? Ya. Satu lagi. Tong sampah satu lagi. Bisa didaur ulang tidak? Bisa. Ya, bisa. Berarti apa? Ya, silakan belajar. Tong kedua, Riri. Tong ketiga. Ya, sudah. Ya, itu apa? Ditulis. Ya, sekarang yang kedua tong sampah yang kedua, Aisyah, boleh atau Zahra, silakan. Kelompok A, berapa menemukan sampah organik dalam satu tong? 3. Anorganiknya? Anorganiknya 2. 2. Kelompok B, ada berapa yang sampah yang ditemukan dalam 3 tong sampah tadi? 3. Organik 3, anorganiknya? Nggak dapat. Ya. Sekarang kelompok C, organiknya ada berapa? Dapat berapa? Nggak ada. Anorganiknya? 3. Ada 3. Kelompok D. Ya. Organiknya 3. Berarti sekitar sampah di sekitar sekolah kita itu terdapat sampah organik dan anorganik. Kalian sudah mendiskusikan kan semua tadi yang kalian dapatkan dari sekitaran sekolah kita. Nah, hasilnya diharapkan pada hari ini kalian dapat memahami manfaat sampah. Ternyata manfaat sampah artinya sampah itu punya manfaat. Apa sih manfaatnya? Walaupun terbilang sampah ini banyak negatifnya, apa sih negatifnya? Bau ya, mengundang tidak sedap menciumnya, tapi bermanfaat banyak manfaat dari sampah. Salah satunya ada beberapa sebagai pupuk organik untuk tanaman. Kalian untuk menyuburkan sebuah tanaman mengambil dari sampah. Sebagai sumber humus yang keduanya. Yang berikutnya atau ketiganya didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Nah, ternyata sampah juga manfaatnya itu, ya.
yang kelima, dapat dijadikan sumber listrik dengan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas metana. Nah, berikutnya dampak sampah nih. Ternyata sampah juga punya dampak. Selain punya manfaat, tapi punya dampak. Ada beberapa dampaknya. Sampah plastik sulit terurai, atau kalau dia ditimbun di dalam tanah itu tidak bisa menyatu dengan tanah, harus menunggu beberapa puluh tahun. Nah, sekarang berikutnya cara mengurangi sampah plastik. Nah, gimana nih? Ada beberapa. Dengarkan baik-baik ya. Gimana Bu caranya? Kan kita jajannya sehari-hari dari plastik, ya. Setiap hari jajanan dari plastik, di kantin tersedianya plastik. Satu, berhenti memakai alat makan sekali pakai. Kalau jajan es apa, itu kalian mulai sekarang diganti pola hidupnya. Atau kalian kan bawa tempat minum ya, tempat minum. Itu kalian jajan es atau kalian jajan minuman pakai botol minuman. Berbelanja untuk jumlah besar. Nah, itu juga mengurangi sampah plastik. Jadi kalian banyak belanjanya karena cukup dengan satu plastik. Kalau kecil itu mengakibatkan banyaknya sampah plastik. Bawa box pribadi saat membeli daging, membeli ikan atau apa. Nah, kalian beritahukan sama orang tua kalian kalau ke pasar, siapkan tempat dari rumah. Itu juga mengurangi sampah plastik. Kreatif dengan memasak sendiri di rumah. Nah, kebanyakan sekarang kan yang instan ya. Apalagi yang GoFood atau GrabFood yang banyak pesanan dari luar. Kalau bisa masak sendiri gitu, bilang mamanya masak sendiri lebih efektif, lebih mengurangi sampah plastik. Kreatif terarium dari botol plastik. Jadi kalau banyak yang tidak terpakai, kalian gunakan sebagai yang bisa berguna. Ya, itu cara mengurangi sampah plastik. Berikutnya yaitu ibu ajak kalian akan menonton video tentang sampah. Ya, baik anak-anak. Nanti selama kalian mengamati video yang akan diputar, yang akan kalian tonton, kalian mengamati video ya. Video nanti kalian amati dampak dari sampah plastik. Terus kalian setelah mengamati, kalian temukan ide atau gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada pada video. Itu tergantung kalian argumentasi seperti apa, pemikiran kalian, idenya, kreativitas kalian. Dan menuliskan gagasan yang kalian temukan, nanti apa saja dari video ini. Ya, kita simak baik-baik, kita lihat baik-baik, kita tonton ya. Dan kalian amati. Jakarta darurat sampah. Biasa ya. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambek pada tahun 2015, Sustainable Development, sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap, mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di Bilangan, Jakarta Selatan, untuk melihat seberapa efektifkah pelarangan penggunaan kantong plastik ini di masyarakat. Ya, sebenarnya bagus sih. Cuma kita itu kan kalau tiba-tiba begini kan harusnya sebelumnya ada sosialisasi dulu, istilahnya persiapan dulu lah gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba barang kita kan dikumpulin di koran. Ini segini, ini dikit-dikit kan, dikumpulin menjadi satu, nah satu dulu, satu, 3 dulu. Nah setelah itu saya bilangin sama dia, tolong kalau setiap hari ke pasar, tolong bawa tas. Iya, jadi supaya Awalnya kan karena
sebelum-sebelumnya memang kita udah biasa, kali saya Indonesia kan udah biasa pakai nama bahasanya. Jadi kayak Ya, baik anak-anak, kalian tadi sudah menonton dan menyimak video di layar kan tadi ya? Iya. Kalian sudah mengungkapkan ide-ide kalian, gagasan. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan, ya, mengungkapkan pendapat kalian ke depan, maju satu kelompok satu. Dimulai dari kelompok A, ketua kelompoknya silakan maju. Apa yang Nixon simak dari video tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang bagaimana tadi sampah. Harusnya kita sadar tentang sampah plastik, untuk itu harus lebih bijak menggunakan plastik. Pemerintah sudah berupaya untuk tidak menggunakan plastik dalam berbelanja. Kita juga sebagai siswa harus bisa menerapkannya di sekolah untuk pelestarian bumi. Ya, Bu. Ya, cukup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan Tentang sampah tentang sampah yang tadi kita lihat dan ya. kita lihatkan untuk mengurangi sampah plastik dengan mengurangi pemakaian atau pembelian kantong plastik. Ada lagi? Udah, silakan kembali. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan pendapat kami tentang sampah. Pertama yaitu adalah masyarakat diusahakan bisa beradaptasi atau terbiasa dengan peraturan baru, yaitu membawa kantong belanja sendiri dari rumah, dan perdagangan pasar yang harusnya lebih ketat dan menasehati pembelinya agar bisa membawa kantong belanja dari rumah. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang sampah. Jika kalian menemukan sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, baik anak-anak, semua tadi setelah menyimak video ya, Ibu harapkan atau Ibu inginkan sekarang kalian membuat sebuah konten video yang kalian simak tadi dari video yang kalian tonton. Kalian buat sebuah konten berupa poster atau kalian menggambar ya, menggambar poster tentang sampah yang kalian bayangkan tadi, ide kalian. Kalian sudah menonton video, memberikan gagasan ide, mempresentasikan ke depan. Nah sekarang waktunya kalian membuat sebuah gambar atau sebuah poster yang berisikan tentang sampah yang kalian tonton tadi. Ya, kalian gambar. Nih Ibu berikan poster kertasnya. Gambarnya tentang sampah. Gambar yang berhubungan tentang sampah yang kalian lihat. Silakan. Ada apa tuh? Misalkan contohnya sebuah bumi atau sampah yang menumpuk atau apa, terserah kalian untuk gagasannya bagaimana. Dipakai pensil dulu terlebih dahulu. Bisa saling kerjasama ya.
dan D. Sekarang Ibu minta setiap kelompoknya satu-satu kalian presentasikan ke depan apa yang ada di gambar. Ya, apa yang ada di gambar, jelaskan di depan gambar apa ini, tentang apa ini. Baik, siap ya? Ini yang paling tahu dari kelompok C. Niken, ke depan Niken. Boleh ditemani teman-temannya semua. Sekarang. Jangan cemari bumi dengan sampah plastik. Ya. Jadi karena di sini banyak sekali sampahnya, mari kita kurangi dengan menggunakan kantong belanja dari rumah, terus membawa ke sekolah, dan jarang-jarang menggunakan plastik untuk berbagai hal. Contohnya kalau mau ke pasar, biasanya kan ada plastik banyak tuh. Kalau mau belanja ada plastik lagi, pakai plastik lagi. Nah sekarang diusahakan untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah agar penggunaan plastik bisa berkurang. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan ya sama Niken atau sama kelompok C tentang poster yang dibuatnya jangan cemari bumi dengan sampah plastik. Baik, ada dari kelompok yang lain untuk bertanya, yang mau bertanya? Ya, dari kelompok A. Silakan. Bu, bagaimana cara mendaur ulang plastik, Bu? Ini ditujukan pertanyaan kepada kelompok C ya. Ya, silakan Niken jawab. Yaitu dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Iya, sudah cukup? Iya, tepuk tangan semuanya. Ini dari kelompok B Kami jelaskan tentang tentang gambar ini. keras. Bumi butuh kita. Ya. Apa tuh? Karena jika tidak ada kita, bumi akan tercemari oleh sampah. Bukan kita. Jika bukan kita yang merawat bumi, maka siapa lagi? Iya. Kayak jika bukan bumi yang merawat kita, siapa lagi? Sesuai judulnya bumi butuh kita. Iya. Coba dari kelompok D ada pertanyaan. Iya, silakan. Perhatikan bagian. Bagaimana katanya cara merawat bumi? Cara merawat bumi, Febrian. Dengan cara mengurangi Sampah plastik. dengan cara mengurangi sampah plastik. Ya. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya. Oke. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Nixon, tutup dengan doa, siapkan. Duduk siap. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita setelah belajar, mari kita berdoa dulu. Membaca doa dimulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisannya Febrian, kelompok Febrian boleh. Kelompoknya Zara. Kelompoknya Isam. Kelompoknya Eka. Terima kasih ya.